Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya ini adalah sesi kuliah rekaman ya. Jadi kita tidak perlu ketemu langsung, tidak perlu nungguin saya ngobrol secara live gitu ya. Jadi tidak perlu kita nongkrongin Google Meet atau Zoom untuk melaksanakan kuliah ini. Jadi kalian cukup untuk menonton saya, menonton saya menjelaskan beberapa slide ini ya. Dan kalian sedang menonton ini via YouTube ya, karena saya upload ke YouTube. Ya oke, ini adalah pertemuan kesekian, tapi untuk mata kuliah Lembaga dan Teknologi Keuangan, ini pertemuan ketiga. Cuman saya menggunakan di sini modul 4 ya, karena modul 3-nya itu bisa kalian baca sendiri di rumah. Nah, yang paling penting untuk saya jelaskan di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, tapi saya akan pindah-pindah slide ya dalam beberapa waktu ke depan. Ini paling lama 10-15 menit sih ya. Jadi bisa kita menghemat waktu daripada kita kuliah selama 1 jam. Tapi untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa, kalau misalnya ada pertanyaan atau yang tidak dipahami dari slide-slide ini, dari materi yang akan saya sampaikan, kalian silahkan ajukan di pertemuan kuliah live ya, di Google Meet atau Zoom nanti. Ya oke, saya mulai ya. Jadi di modul keempat ini, saya ingin menjelaskan apa itu OJK. OJK adalah kepanjangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, waktu saya sekolah dulu di SD, SMP, SMA, sampai saya SMP kalau nggak salah ya, OJK itu belum ada. Tapi kemudian saya SMA setelah tahun 97-98 itu krisis ekonomi ya. Kalian mungkin pada belum lahir ya, tapi pada tahun-tahun tersebut itu ada kondisi ekonomi yang parah di Indonesia, terutama karena pada saat itu ada revolusi revolusi lah ya, meskipun kita mengingatnya sebagai reformasi istilahnya gitu. Tapi krisis ekonomi ini memberi pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang kacau banget membuat krisis lumayan panjang pada saat itu, hampir setahun lebih, bahkan efeknya 2 sampai 3 tahun. Nah, untuk menyelamatkan ekonomi, pemerintah pada saat itu membuat suatu lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Jadi biasanya kalau di materi-materi bank dan lembaga keuangan ya, sebelum ini menjadi mata kuliah ini menjadi lembaga dan teknologi keuangan, biasanya sih OJK itu dipelajari di belakangan, di paruh kedua dari mata kuliah ini. Tapi saya melihat untuk lembaga dan teknologi keuangan, penting bagi kita untuk mempelajari dulu apa itu OJK sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai bank dan teknologi-teknologi keuangan lainnya. Oke. Nah, OJK itu sendiri dibentuk setelahnya sih ya, setelahnya. Tapi sebelumnya sudah ada lembaga-lembaga independen keuangan, tapi OJK itu dibentuk berdasarkan undang-undang ini ya. Kalian bisa baca sendirilah nanti. Tapi intinya OJK itu harus independen, bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang. Singkatnya sih fungsinya OJK ini, mungkin kita bisa lihat di slide-nya ini ya, supaya mengawasi sebenarnya kan, supaya sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan yang paling penting adalah nah ini, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat gitu. Jadi untuk meminimalisir adanya elemen masyarakat yang misalnya dirugikan oleh lembaga-lembaga keuangan. Oke, kemudian ini visi dan misinya kalian mungkin bisa baca sendiri. Dan dalam kerjanya, koordinasi dan kerjasama OJK antar lembaga itu, mereka berkoordinasi dengan Bank Indonesia tentu saja, kemudian macam-macam lah, lembaga penjamin simpanan wajib, dan segala macam. Itu kita bisa lihat koordinasinya seperti ini. Jadi OJK koordinasi dengan BI, lembaga penjamin simpanan wajib, dan mungkin lembaga-lembaga keuangan internasional. Kita lihat ini bisa dibaca sendiri mungkin di rumah, tapi yang paling penting sebenarnya untuk mata kuliah ini adalah kerjasama OJK dengan Bank Indonesia ya.
Jadi sebelum banyak yang salah paham, kita semua pasti tahu Bank Indonesia adalah bank bukan bank bukan bank untuk konsumen ya. Jadi Bank Indonesia itu adalah lembaga yang mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia, yang membawahi bank-bank yang ada di Indonesia tentu saja. Jadi di Bank Indonesia kan nggak ada transaksi ya. Bank Indonesia itu adalah bank sentralnya Indonesia, dan tentu saja tugasnya Bank Indonesia untuk mengatur atau mengawasi juga sirkulasi atau peredaran uang di Indonesia. Dan makanya OJK kerjasama dengan Bank Indonesia untuk hal-hal seperti ini. Seperti misalnya kewajiban pemenuhan modal minimum tiap bank. Pokoknya mengawasi apakah tiap bank yang beroperasi di Indonesia itu sudah memenuhi peraturan keuangan yang berlaku. Gitulah ya. Sistem informasi perbankan, kemudian kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, peminjaman komersial ke luar negeri, dan segala macam. Itu bisa kalian baca sendiri nanti di sini, oke? Kemudian ini ada proses likuidasi bank, tapi kalian mungkin bisa baca sendiri nantinya. Nah, kerjasama OJK juga bekerja sama dengan pihak internasional ya. Jadi karena sebagai negara tentu saja sirkulasi uang di Indonesia itu dipengaruhi macam-macam dari lembaga internasional juga pasti. Dan apalagi pihak-pihak dari luar negeri maksudnya yang ingin berinvestasi ke Indonesia itu kan banyak banget. Tapi OJK bisa menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan di negara lain atau lembaga internasional lainnya. Oke. Kemudian, ini tadi ya, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengendalikan jumlah uang yang berlaku, dan ya kalian bisa baca di sini. Tapi yang jelas OJK sendiri bukan yang mengawasi sirkulasi itu, tapi OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia. Oke, mungkin dari slide ini kalian bisa baca secara detail di rumah. Tapi ini saya tutup dulu ya karena mau ganti slide sebentar. Nah, saya ingin memperlihatkan materi tentang teknologi keuangan. Jadi seperti yang saya bilang, di tiap pertemuan rencananya sih akan seimbang ya pembahasan tentang lembaga keuangan dan teknologi keuangan. Nah, kita sudah bahas sedikit di pertemuan pertama kemarin tentang teknologi keuangan. Jadi teknologi keuangan ya itu yang kita pakai di HP atau kita menggunakan internet banking, itu kan semuanya teknologi keuangan. Jadi kita lanjut mungkin perkembangan teknologi keuangan di Indonesia, itu kita bisa lihat ya, ini ada materi yang kalian bisa dapatkan di Google Drive yang saya share. Ini ada satu materi yang judulnya itu Warta Fiskal ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kita bisa lihat ada satu figur atau grafik yang menjelaskan tentang jenis-jenis model pembiayaan fintech di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2016. Karena materi ini dibuat sekitar tahun 2016 lalu. Jadi ada yang namanya P2P marketplace ya. P2P tahu kan? Peer to peer. Jadi peer to peer itu maksudnya masyarakat sebagai pengguna, sebagai user, kita bisa berbagi dengan user yang lain gitu. Dan teknologi keuangan ini memungkinkan kita untuk berbagi dengan user-user yang lain. Jadi P2P ada yang business lending ya, maksudnya ini adalah dari bisnis ke bisnis yang lain, pemilik bisnis ke bisnis yang lain. Ada juga consumer lending, jadi konsumen di situ bisa berbagi juga, atau bisnis bisa berbagi ke konsumennya. Bahkan ada real estate lending ya, jadi kalau misalnya kita beli rumah, kita bayar cicilannya, itu kan bisa. Sekarang mungkin tidak usah ke bank lagi, tapi kita bisa membayarnya lewat aplikasi ya gitu. Mungkin kalau rumah contohnya kejauhan, tapi kalau misalnya kita membahas tentang pembayaran pajak rumah gitu misalnya, itu kan kadang-kadang itu sudah bisa dilakukan lewat aplikasi kan ya. Aplikasi internet banking BRI, Mandiri, BNI, itu kita sudah bisa bayar PBB rumah, bayar listrik di situ. Nah, itulah yang dijelaskan oleh P2P, 3 model tipe P2P yang ada di sini. Kemudian crowdfunding, ada istilah crowdfunding yang kita sudah bahas dari pertemuan minggu lalu. Crowdfunding itu kan
mengumpulkan dana ya lewat satu aplikasi online. Pengumpulan dana pun bisa berupa donation based atau untuk mengumpulkan donasi, equity based atau mengumpulkan modal bisnis, atau reward based. Jadi maksudnya reward ini saya mungkin harus cek ya pengertiannya apa, tapi reward based ini adalah kita mengumpulkan suatu modal untuk kemudian dijadikan reward kepada si pengguna. Gitu. Kemudian ada macam-macam lah, revenue sharing atau profit sharing crowdfunding. Jadi misalnya kita mengadakan bisnis bareng, itu dikumpulkan dananya, nanti setelahnya itu kita melakukan profit sharing ya. Jadi seperti model-model bisnis yang lain. Dan ada bermacam-macam jenis pembiayaan fintech di Indonesia. Bisa kita lihat. Kalian bisa baca lah nanti di sini ya. Coba saya stop dulu karena ada materi lain. Saya stop dulu dan saya tutup materi ini. Nah, saya ingin kembali ke materi yang berupa regulasi fintech di Indonesia. Karena ini slide yang pasti akan saya gunakan berulang-ulang ya. Coba kita lihat. Regulasi fintech di era industri 4.0, 4.0. Ini kita sudah bahas, mungkin terlalu kecil, coba saya besarkan sedikit, terlalu besar malah. Oke, ya, di sini ya. Jadi kita sudah membahas pengertian fintech, ya fintech teknologi financial ya, financial teknologi. Kita sudah bahas mungkin sampai di sini ya, jenis-jenis fintech di Indonesia. Jadi yang mungkin kelewatan minggu lalu, ini jenis-jenis fintech di Indonesia ada seperti ini. Jadi mungkin kalau internet banking itu sudah termasuk fintech yang tidak dibahas di sini ya, karena itu sudah pasti berkoordinasi di bawahnya BI, karena itu merupakan fasilitas yang dimiliki oleh banknya masing-masing. Tapi fintech-fintech yang ada di sini inilah yang diawasi oleh OJK. Seperti misalnya OVO, mungkin kalian paling familiar dengan OVO ya. Dia masuknya ke payments atau billing, dan OVO pasti diawasi oleh OJK. Atau misalnya apalagi yang kalian familiar dari sini, kitabisa.com itu crowdfunding ya, atau capital rising ya. Karena Kitabisa itu adalah situs atau aplikasi yang kita mengumpulkan suatu donasi seperti itu. Ya pasti yang kalian lebih familiar yang ada di sini pasti ya, karena itu payments atau billing dan bisa dipergunakan secara personal sebagai konsumen. OVO, GoPay, Kartuku, mungkin ada yang familiar dengan Kartuku. Di sekitar sini ada juga yang familiar mungkin dengan Amarta ya. Amarta itu kita bisa itu adalah peer-to-peer lending ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buka bisnis, kalian mungkin bisa pinjam modal ke Amarta. Jadi sekarang alternatif peminjaman modal itu bukan ke bank saja ya. Jadi kita bisa meminjam lewat financial technology atau fintech gitu. Nah, mungkin setelah ini kita bisa lihat ekosistem keuangan digital di Indonesia. Ini ada pemetaan cara berpikir ya. Jadi kita tentu saja di sini sebagai customer, pemerintah sebagai regulator, kemudian ada akselerator dalam hal ini pusat riset innovation hub, service provider dalam hal ini yaitu perusahaan fintech-nya seperti OVO, Gojek dalam hal ini yang providernya GoPay tentu saja. Ada fasilitator, asosiasi, konsultan, universitas berarti dalam hal ini kita Telkom University sebagai fasilitator, praktisi dan sebagainya. Kemudian ini bisa dicek satu persatu. Mungkin yang paling penting adalah capacity builder ya. Itu ada Pusdiklat, sekolah, universitas juga di situ, dan lembaga pendidikan lainnya. Inkubator, dalam hal ini, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain, itu sebagai inkubator atau suatu organisasi yang mengaktifkan ekosistem keuangan digital. Jadi, singkat cerita, arahnya kita, masa depan kita itu akan ke sana. Jadi seperti yang saya bahas minggu lalu, uang itu mungkin akan semakin berubah bentuk ya. Jadi akan semakin sedikit uang yang beredar dalam bentuk uang koin dan uang kertas. Nanti kita akan lebih banyak memakai teknologi keuangan nantinya gitu. Nah, ini untuk
slide-slide setelah ini slide 8 sampai seterusnya, mungkin akan saya simpan untuk pertemuan-pertemuan kita di pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti kita akan lebih familiar lagi dengan istilah macam-macam, misalnya P2P lending, crowdfunding, kita sudah familiar, tapi nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan yang paling penting nih, blockchain teknologi, big data analytics, blockchain, biometric, cyber security, dan lain-lain. Nanti akan saya bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apapun kalian menonton ini ya, pagi, siang, sore, malam. Oke.